Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua yang menjalankan ya. Tapi di bulan puasa ini masih ada jasmeton ya yang iri hatinya, dengki begitu sehingga memfitnah ya kebaikan orang begitu ya, terutama pada wakil presiden kita yang dimana kemarin waktu meninjau lokasi banjir itu ada saja yang memotong videonya gitu ya dan dijadikan bahan membawa presiden kita dicuekin sama emak-emak katanya. Ini menarik untuk kita rasis beton. Ada juga sebenarnya video itu dipotong ya. Jadi kita saksikan nanti bagaimana sih video fullnya. Jadi menarik untuk kita rasis beton. Gimana videonya? Ini dia. Nah ini videonya ya. Males katanya gitu. Jawaban si mama padat isi. Momen Wapres Gibran tuh dicuekin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Pondok Gede Permajatasi, Bekasi pada Rabu kemarin. Kunjungan tersebut membuat Gibran Rakabuming menjadi sorotan publik. Salah satunya ialah seperti video di atas. Gibran yang tengah mengajak ngobrol ibu-ibu tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Sang ibu tiba-tiba berkata males, namun belum diketahui nih apa isi percakapan itu yang membuat ibu tersebut cuek terhadap Wakil Presiden Gibran. Nah, kira-kira kenapa ya ibunya cuek gitu? Nah itu ya, katanya sih dicuekin waktu Mas Gibran mau ajak ngobrol ya ibu-ibu begitu ya. Tapi terlepas dari itu semua semeton ya, ingat bahwa ini bulan puasa. Dalam kondisi panas, Mas Gibran turun ya. Turun dengan tanpa helikopter, dengan tanpa perahu begitu ya. Dan itu harus kita hormati juga begitu ya. Tapi video selengkapnya seperti ini sebetulnya. Ternyata video tadi itu dipotong ya. Video lengkapnya seperti ini. Mas Gibran datang, dia yang disamperin sama emaknya. Lihat. Nah, kan disamperin tuh. Diajak kunjung ke sana tuh. Kita bersih-bersih dulu katanya. Di pengungsian dulu ya, nggak ke pengungsian, ya. Makan, minum, berobat di sana ya, ya. Masih bersih-bersih rumah. Iya, ada listrik. Makan, minum, berobat sudah disediakan. Ke pengungsian dulu, takutnya nanti kan mungkin ada banjir susulan begitu. Ya, yang kalian anggap baik itu kayak gimana sih sebenarnya? Heran saya. Ini sehingga caption video tadi kan sudah jelas. Ini video asli yang belum dipotong ternak kebo sama ternak onta itu loh, ya. Ini balasannya begitu. Jadi kurang baik apa lagi begitu. Jadi sekecil apapun kebaikan orang, entah dari siapapun semeton ya, kita harus hormati dan kita harus hargai ya. Kalaupun memang kebencian kita, karena begini kemarin kan terpecah juga suara kita kemarin. Tapi terlepas itu semua bahwa kita tetap warga negara Republik Indonesia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi bagaimanapun kemarin kita memang beda dalam pilihan, tapi ketika sudah diputuskan suara rakyat mana yang terbanyak, bahwa Mas Gibran dan Bapak Prabowo juga adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kita harus hargai itu. Sekali lagi sekecil apapun kebaikannya orang, ingat apalagi ini bulan puasa. Mas Gibran turun dalam kondisi berpuasa, begitu memberikan saran, meninjau langsung bagaimana kondisi warga di situ. Ada ya jalan orang dijelek-jelekin itu loh. Ya, ada aja jalan orang difitnah begitu. Sebenci apa sih begitu ya? Janganlah, kita ini sama warga sebetulnya jangan mau terhasut, terprovokasi, difitnah, dimanfaatkan sama orang yang punya kepentingan no. Ya. Kita ini rakyat dan menghormati pemimpin itu kewajiban kita. Kita kan sama-sama muslim juga ya. Dan saya rasa juga setiap agama juga pasti mengajarkan bagaimana kita baik-baik dalam sama orang apalagi sama pemimpin. Jadi udahlah ya, jangan mau jadi ternak-ternak unta sama kebo ya. Kita lanjutin sebentar. Hari ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan langsung dengan menggunakan helikopter untuk memantau kondisi wilayah terdampak.
Dalam peninjauan ini, Gubernur Pramono didampingi oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Marulitwa Sijabat, serta sejumlah pejabat terkait termasuk Kakor Polairut Bahar Kampolri Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol RDA Caniago. Aksi Gubernur DKI Jakarta Pramono memantau banjir dari udara menuai reaksi negatif dari pengguna media sosial. Orang nomor satu di Jakarta ini pun dirujak netizen Gegara lebih memilih naik helikopter ketimbang turun langsung ke lokasi banjir. Pramono pun angkat suara soal hujatan yang ditujukan kepadanya. Ia pun menjelaskan alasan dirinya memilih memantau banjir dari udara. Dengan melihat lewat udara, Pram berdalih, dirinya bisa melihat secara keseluruhan kondisi Jakarta sehingga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak banjir. Apalagi BMKG kembali memprediksi Jakarta dan sekitarnya bakal kembali diterjang hujan deras pada periode 11 hingga 12 Maret mendatang. Tak cuma memantau kondisi banjir di Jakarta, Pramono juga mengaku sempat berkeliling ke wilayah Bekasi yang masih terdampak banjir cukup parah. Ia pun mengungkapkan temuannya terkait kondisi Bekasi yang masih lumpuh sebagian karena diterjang banjir sejak Selasa, 4/3/2005, dini hari kemarin. Di sisi lain, Pram juga memastikan kondisi Jakarta sudah berangsur pulih setelah beberapa hari terjang banjir. Air selutut pakai perahu karet plus pelampung. Serasa masuk istana boneka di Dufan ya Pak. Nah itu ya, gubernur sama wakil gubernur yang seharusnya bertugas di situ, begitu caranya memantau begitu. Walaupun airnya setinggi lutut ya, pakai perahu, ada yang pakai pesawat. Lah wakil presiden kita loh turun langsung begitu ya, berlumpur-lumpur begitu, menyapa langsung, menginstruksikan langsung, apalagi gitu loh ya. Yuk kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita begitu. Sekali lagi kita sebagai warga negara, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada memang ada orang-orang yang mau memanfaatkan kita, jangan ya, janganlah. Jadi kita fokus saja. Kalau memang punya dana lebih, kita galang donasi begitu ya untuk saudara-saudara kita di sana yang terdampak begitu. Janganlah motong-motong video terus di-share dan sebagainya ya. Itu akan menjadi fitnah, menjadi dosa jariah juga untuk kita ya. Guys, lihat ini deh guys. Mulai muncul. Nah, itu dia guys. Lucu nggak? Si Dul. Aduh ngakak aku liatnya. Dia mau pencitraan atau gimana ya? Saya nggak habis pikir deh. Diulang-ulang aku yang ada ketawa terus. Ya air cuma sedengkul, dia pakai pelampung. Udah gitu ya sedikit berbasah-basahan kali ya. Seperti Gibran tuh. Dia mau berbecek-becek ria pakai sepatu boot. Itu baru benar. Pemimpin harus merasakan juga rasa susahnya orang lain. Janganlah sampai didorong-dorong sama para penjilat-penjilatnya tuh. Para pengawal-pengawalnya. Aduh, capek deh. Apakah seorang pemimpin seperti ini? Pemimpin itu harus tahu tentang bagaimana sulitnya orang mendapatkan kesusahan. Coba rasakan kesusahan orang lain kepada diri kita, supaya kita juga tahu bagaimana susahnya dan sulitnya menjadi orang susah. Gitu loh. Dul. Janganlah, ini bukan sinetron, Gul. Ini dunia real, dunia nyata. Please deh, ya. Jangan bikin malu lah anak Betawi. Bisanya apa gitu loh. Janganlah kayak gitu, memalukan lah ya. Ini dagelan apa-apa gitu. Ini episode keberapa ini? Aduh ampun. Speechless aku guys ngomongnya. Gimana menurut kalian guys? Apakah Anda sama berpikiran seperti saya? Aduh lucu. Air selutut pakai perahu karet plus Salam Lita pelampung. Gading. Serasa Viral di masuk media istana sosial. boneka Saat di Wapres Dufan Gibran ya. tinjau banjir di Bekasi dan berbecek-becekan. Ada satu pemerintah daerah yang malah menggunakan perahu karet saat meninjau banjir. Bahkan perahu karetnya ditarik oleh petugas. Pada lokasi banjir yang dilaluinya hanya selutut kaki orang dewasa. Yang pencitraan Wapres atau pemerintah daerah ini guys. Emak-emak yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir Gibran nih apa sih ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih.
cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Sangat singkat sekali, tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males, udah jengkel gitu. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa marah tuh, dia bingung. Ya nggak enak lah kalau dia marah kan, ya nggak enak gitu karena orang-orang sudah pakai HP semua tuh, sudah siap ngerekam. Yang seharusnya menjadi video atau konten yang menarik gitu ya, bahwa Gibran menyapa warga, menemui korban banjir gitu ya. Ini malah ada insiden diomelin pakai perahu karet. Ya, karena saya memprediksi sebelum si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia udah lama ngomel tuh Gibran gitu. Tapi gini loh, sebagai warga negara Indonesia, suka nggak suka, bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jadi buat emak-emak yang ada dalam video itu, tolong sedikit saja menghargai Mas Wapres gitu kan. Tolong gitu. Ini kan memalukan sekali gitu ya, masa wakil presiden Indonesia diomelin sama emak-emak, dicuekin gitu, dipanggil nggak mau, nggak noleh. Gibran next presiden. Kalau ada saya mau dong kopinya. Gibran next presiden itu udah skenario dari lama itu Bang Deddy, udah di Singapura udah dibicarain udah 4 tahun 5 tahun yang lalu itu udah. Itu skenario awal ya nanti menggantikan Prabowo ya kan. Tapi nanti skenario 2-nya ya maju di 2029 itu udah bukan jadi rahasia, itu udah dipersiapin. Dan taruhan juga pasti bisa lolos itu, jadi itu. Kalau di backup penuh sama oligarki pasti jadi Gibran itu. Di Indonesia udah masih begitu keadaannya, masalahnya Bang Deddy. Jadi ya apa daya kan, apa boleh buat, kata orang bodoh mah. Masalahnya kan semua bisa dikendalikan dengan uang. Pemilih kita kan pemilih masih di bawah rata-rata gitu ya, masih gampang di framing, gampang disogok pemilih rakyat Indonesia itu. Jadi coba logika deh, pakai kalau oligarki kompak dukung Gibran kayak bapaknya kejadian itu kan. Dulu di backup penuh oligarki, semua bisa diatur dari BIN, Air media, serutut pakai perahu karet plus pelampung. polisi, Serasa masuk istana bisa boneka di diatur. Dufan ya. Orang yang kendaliin duit kok, 70% duit itu yang ekonomi ya, mereka yang kendaliin. Mulus, sudah feeling saya mulus itu Gibran itu. Jadi segitu semeton videonya ya. Yuk kita berdamai dengan diri, yuk kita berdamai dengan sesama. Kita ini satu kesatuan, sekali lagi saya ingatkan ya. Karena bagaimanapun juga negara ini akan menjadi maju, negara ini akan menjadi kompak, negara ini akan menjadi luar biasa kalau rakyatnya juga kompak, luar biasa juga ya. Jadi jangan mudah terprovokasi, jangan mudah termakan asutan fitnah begitu dari segelintir orang yang punya kepentingan hanya untuk pribadinya ya. Jadi segitu semeton ya. Selalu saya berpesan di akhir video juga ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.